teman-teman semuanya, kenalin nama aku Silvana Jujur Marito dari reguler 3 kelompok 4 Prodi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang pemasangan IV kateter dan pemberian cairan IV. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui apa sih tujuan dari dilakukannya pemasangan IV kateter tersebut. Oke, tujuan yang pertama ada maintenance terapi, di mana diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan harian. Lalu, pasien dengan oral intake yang buruk dan pasien persiapan operasi dan post operasi. Yang kedua, ada replacement terapi, diperuntukkan untuk kondisi ketidakseimbangan cairan, misalnya dehidrasi. Selanjutnya kita melakukan pemilihan lokasi vena. Gimana ya caranya? Yang pertama, gunakan vena distal terlebih dahulu. Vena distal itu di sini ya. Yang kedua, gunakan lengan pasien yang tidak dominan. Ketiga, pilih vena di atas area fleksi. Jangan di sini dan jangan di sini. Keempat, pilih vena yang cukup besar. Kelima, palpasi vena. Keenam, pastikan tidak mengganggu aktivitas. Dan yang terakhir, pilih lokasi yang tidak mempengaruhi pembedahan. Selanjutnya, kita akan menentukan di mana saja lokasi untuk insersi vena. Yang pertama ada vena dorsalis digital di sini. Lalu yang kedua ada vena dorsalis metacarpal di sini. Nih. Yang ketiga ada dorsal venous network di sini. Selanjutnya ada vena mediana antebrachialis ini. Lalu ada vena cephalica. Lalu ada vena basilica. Lalu ada vena aksesoris cephalica di sini sebelah kiri. Lalu ada vena mediana jubiti. Ini jubiti di sini. Dan terakhir ada vena cephalica yang di sini. Sesudah itu kita masuk ke alat yang digunakan untuk penyiapan cairan intravena dan pemasangan IV kateter. Oke, alatnya itu ada alas perlak, lalu ada toniket, ada standar infus, cairan IV yang tepat, vena kateter, infus set, swab antiseptik, sarung tangan bersih dan steril, plester non alergi, kasa steril, balutan transparan, bengkok, dan yang terakhir adalah gunting. Halo Romeliana. Halo Kak. Hai, jadi kenalin, nama kakak Silvana Jujur Marito. Romeliana bisa panggil kakak Jojor, kakak Jojor atau nurse Jojor, terserah Romeliana aja panggil apa. Sebelum itu kakak mau lihat gelangnya boleh? Oke, namanya siapa tadi? Biar nggak salah. Romeliana, umurnya 3 tahun. Oh, berarti tanggal lahirnya itu 3 Mei 2017, benar? Iya, benar. Nah, jadi kakak di sini mau kasih tahu kalau ada itu sebentar lagi akan kakak pasang infus. Nah, pasang infus itu yang pernah nggak lihat kalau misalnya ada ini selang panjang, terus nanti ada tangannya itu disuntik di sini, pernah lihat nggak? Oke, pernah lihat. Jadi nanti Romeliana kayak gitu, tangannya kakak suntik di bagian tangan yang tidak dominan. Jadi maksudnya itu, oh ya, Romeliana makannya pakai tangan apa? Kanan atau pakai tangan kiri? Pakai tangan kanan. Oke, pakai tangan kanan, berarti nanti kakak pasang infusnya di tangan kiri. Nah, nanti kakak suntik di sini, tapi nggak sakit kok. Sakitnya cuma sedikit aja, sebentar saja gitu. Tahan napas. Iya, tahan napas pintar. Nanti pas kakak masukkan, kakak suntik, nanti Romeliana itu tarik napas dari hidung gitu, keluarkan dari mulut gitu ya. Nah, nanti pas kakak suntik itu jarumnya nggak tinggal kok, cuma tinggal selangnya aja, jadi nggak sakit. Nanti agak sedikit keluar darah, tapi nggak apa-apa. Itu namanya bagus, benar pemasangan infusnya ya. Nanti kakak balik lagi ke sini, kakak mau ambil alat
alatnya dulu ya. Nanti kakak balik lagi ke kamar Romeliana. Oke, kakak mau kasih tahu itu aja. Sip? Oke, mantap. Oke, kakak permisi dulu ya. Dadah. Dadah. Cuci tangan menggunakan teknik hand wash atau hand rub. Perkenalkan kepada pasien alat apa yang akan kita gunakan dan obat apa yang akan kita berikan. Berobat dewasa ya Bapak. Terus ini cairannya nanti menggunakan cairan aerel yang fungsinya nanti untuk membantu pemenuhan kebutuhan cairan Bapak dan untuk membantu pemberian akses obat seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Saya mulai ya Bapak. Perhatikan sterilisasi. Sayangnya di sini perawat belum menggunakan sarung tangan bersih. Jangan lupa klem roll ke arah off. Setelah itu buka botol infus. Tusukkan insertion spike ke bagian in botol infus. Tekan bagian drip chamber, isi bagian tersebut tetapi jangan melebihi separuh tabung. Longgarkan roll clamp secara perlahan sampai seluruh selang infus itu terisi cairan infus dan pastikan tidak ada gelembung di sepanjang selang. Lalu kunci kembali roll clamp tersebut. Cairan infus siap digunakan. Baik Pak, ini kita mau mulai memasang info. Sebelumnya Bapak biasanya dominannya tangan kanan atau tangan kiri ya Pak? Saya tangan kanan. Baik, berarti nanti akan saya pasang di tangan yang sebelah kiri ya Pak, biar tidak mengganggu aktivitas Bapak. Ya. Saya pasangkan perlak dulu ya Pak. Iya, Bu. Coba Pak, saya lihat dulu. Dekatkan alat yang akan digunakan ke pasien. Coba Pak menggenggam jempolnya di dalam. Saya lihat. Iya, nanti akan saya pasang di sini ya Pak. Iya, Bu. Gunakan toniket untuk membendung aliran vena. Pasang di atas area yang akan ditusuk sekitar 10-15 cm. Pilih vena yang besar dan lurus dan telusuri dari bagian distal ke proksimal. Tentukan area yang akan ditusuk. Lepaskan sarung tangan bersih dan gunakan sarung tangan steril, tetapi di video ini tidak. Selanjutnya lakukan desinfeksi pada area yang akan ditusuk menggunakan alkohol swab. Buka kemasan jarum. Bapak, ini akan mulai saya tusuk. Iya. Nanti akan terasa sakit, Bapak jangan ditarik tangannya, tarik nafas panjang saja. Saya mulai ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan aboket pada vena membentuk sudut 15-30 derajat dari permukaan kulit dan wing needle itu 20-30 derajat. Mata jarum menghadap ke atas dan tusukkan secara perlahan. Jika benar maka akan terlihat darah di ujung aboket. Lalu lepaskan tuniket dan dorong kanula masuk disertai penarikan jarum secara perlahan-lahan sampai pangkal kanul.
Sebelum jarum dilepas, tekan ujung kanula dengan tangan non-dominan, kemudian hubungkan dengan selang infus dan cairan. Cek kelancaran aliran infus dan pastikan masuk ke dalam vena. Jika sudah benar, lakukan fiksasi dan penutupan area insersi dengan kasa steril dan balutan transparan. Dengan area insersi tetap harus bisa diobservasi. Jika diperlukan, gunakan plester agar lebih rapi. Bapak, untuk tetesan cairannya saya atur 20 tetes per menit ya Pak, untuk memenuhi kebutuhan cairan Bapak. Tolong jangan diubah-ubah seperti itu ya Pak. Ini saya Rapikan bereskan alat dulu yang ya, sudah Bapak. digunakan. Saya ambil Pak. Lalu lepas sarung tangan. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Beri label pada selang infus, tanggal, dan waktu pemasangan. Beri label pada botol infus, jenis dan volume cairan infus, lalu berapa jumlah tetesan per menitnya. Jangan lupa untuk didokumentasi. Ya, alhamdulillah Bapak, proses pemasangan infusnya sudah selesai. Gimana perasaan Bapak? Agak sedikit sakit, Bu. Agak sedikit sakit ya, tapi alhamdulillah tadi Bapak bisa menahan rasa sakitnya dan Bapak sudah luar biasa tadi, sudah bekerja sama dengan kami saat pemasangan infus. Meskipun sakit, Bapak tidak menarik tangan Bapak. Ya, nanti jika Bapak ingin keluar atau ingin ke kamar mandi, tolong dipastikan botol infusnya ini tetap di atas ya Pak, sehingga aliran darahnya tidak mengalir ke selang infus. Iya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya meninggalkan tempat? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, insya Allah 2 jam lagi saya akan ke sini untuk memeriksa tekanan darah dan nadi Bapak, sekaligus memeriksa aliran infus. Ya, jika Bapak nanti memerlukan bantuan kami, Bapak bisa mencet bel yang ada di sebelah kanan Bapak. Insya Allah perawat nanti akan segera datang. Baik, jika tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, saya pamit dulu ya Pak. Ya, Bapak silakan istirahat. Saya pasang dulu, saya dulu ya Pak. Assalamualaikum. Salam. Setelah alat siap digunakan, buang alat-alat tersebut ke tempat sampah medis. Setelah itu jangan lupa untuk mencuci tangan kembali.